Hai, selamat berjumpa kembali dalam Nina Ratna Subinar Channel, Think Global for Long Life and Good Health. Dalam pertemuan hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kurikulum merdeka yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Namun sebelumnya, ya, sahabat bisa klik subscribe Nina Ratna Subinar Channel untuk kelanjutan channel ini. Nah, dalam paparan Merdeka Belajar, episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode Merdeka Belajar hingga saat ini, yang pertama, episode 1, Merdeka Belajar. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode 3, Perubahan Mekanisme BOS. Episode 4, Program Organisasi Penggerak. Episode 5, Program Guru Penggerak. Episode 6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Episode 7, Program Sekolah Penggerak. Episode 8, SMK Pusat Keunggulan. Episode 9, KIP Kuliah Merdeka. Episode 10, Perluasan Program Beasiswa LPDP. Episode 11, Kampus Merdeka Vokasi, episode 12, Sekolah Aman Berbelanja, episode 13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana, episode 14, Permendikbud PPKS, dan episode ke-15 kali ini adalah Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Seperti kita ketahui selama ini, krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa kita lihat dari data yang diperoleh dalam OECD 2018, ya, studi-studi nasional maupun internasional, salah satunya PISA menunjukkan bahwa siswa di Indonesia banyak yang belum mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Nah, skor PISA tidak mengalami peningkatan yang signifikan 10-15 tahun terakhir. Ya. Sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum membaca dan matematika. Nah, studi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Nah, hal ini diperparah dengan adanya krisis pembelajaran selama pandemi COVID-19 dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Dari data ini bisa kita lihat sebelum pandemi, kemajuan belajar selama tahun kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Namun setelah pandemi terjadi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan atau disebut juga dengan istilah learning loss. Yaitu untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan belajar. Nah, sampel ini diambil dari siswa SD dari 7 kabupaten kota di 4 provinsi pada bulan Januari 2020 dan April 2021. Menghadapi situasi seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat yang dianggap efektif
memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 12 bulan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, ya, sekitar 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat semasa pandemi COVID-19. Ya, bisa kita lihat bahwa dari survei ini, ya, ada sekitar 18.370 siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD di 600 sekolah di 20 kabupaten kota dari 8 provinsi menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Nah, bisa kita lihat proyeksi jika tidak ada learning loss ini sebesar 522. Nah, pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, ini learning loss selama 5 bulan ya, dengan jumlah siswa 482. Nah, pada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat, learning loss selama 1 bulan 517. Nah, dari survei ini, bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss numerasi dan literasi, ternyata penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Nah, melihat kajian tadi, maka efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya. Rancangan dan implementasi kurikulum saat ini, struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam pelajaran ditentukan per minggu, dengan materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Selain itu, materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam, sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Ya, teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik baik. Nah, oleh karena itu, pemerintah melakukan arah perubahan kurikulum. Ya, dengan harapan struktur kurikulum ini dibuat lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun, fokus pada materi yang esensial, capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun, dan memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan memanfaatkan aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang hebat, nah, dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan keleluasaan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pilihan pertama, sekolah boleh melakukan kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, sekolah dapat mengimplementasikan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan. Dan pilihan ketiga, sekolah diberi kebebasan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Silahkan dari ketiga pilihan ini, sekolah bisa melakukan analisis kekuatan, kelemahan, dan sumber daya serta sarana-prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Mana kira-kira yang akan dipilihnya. Nah, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat.
Sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan 901 SMK pusat keunggulan sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 9. Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum Merdeka. 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 adalah yang pertama, sekolah bisa menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Sekolah juga bisa menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, sekolah dapat menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Ya, jadi 3 pilihan ini sangat demokratis. Ya. Sahabat Nina Ratna Suminar Channel, kita akan melihat apa saja keunggulan kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Ya, kurikulum Merdeka ini memfokuskan pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Nah, ini sesuai dengan prinsip pendidikan, ya, pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Keunggulan kurikulum Merdeka yang kedua, tentu lebih merdeka. Artinya apa? Peserta didik tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik boleh memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Guru dapat mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan kurikulum Merdeka yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Artinya, pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang inspiratif, di dalam penerapan kurikulum Merdeka, didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pilihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, penyediaan perangkat ajar, buku teks, dan bahan ajar pendukung. Ya, penyediaan perangkat ajar ini bisa menggunakan operasional sekolah, serta modul ajar dan praktek proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disediakan melalui platform digital bagi guru. Dalam hal ini, sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan menggunakan dana BOS reguler atas dukungan pemerintah daerah dan yayasan. Namun demikian, buku cetak juga dapat dibeli dengan menggunakan dana BOS melalui Siplah atau cetak mandiri. Yang kedua, pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda.
pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah ini dilaksanakan melalui micro learning di aplikasi digital. Ya, pemerintah sudah menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum merdeka, misalnya melalui pengimbasan dari sekolah penggerak. Berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast, dan lain-lain yang dapat diakses secara daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan atau flash disk. Nah, di poin yang kedua ini, guru juga bisa membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum merdeka, baik di sekolah maupun di komunitasnya. Yang ketiga, jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Pada kurikulum merdeka, perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Artinya, semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel ya, yang inovatif. Selain itu, penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Ya, artinya apa? Platform Merdeka Mengajar ini akan membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ya. Sekarang kita akan bergeser pada platform Merdeka Mengajar. Ya, platform Merdeka Mengajar yang akan memberi kemudahan bagi guru dan siswa serta orang tua di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar. Ya, kita akan melihat platform Merdeka Mengajar yang menawarkan berbagai pilihan, ya, baik bagi guru dalam penyediaan buku teks, kemudian bagi siswa dalam mengakses kompetensi literasi dan numerasi, serta bagi orang tua yang akan mendampingi anaknya belajar. Nah, platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, dalam platform Merdeka Mengajar, ini ada aktivitas yang bisa dilakukan baik oleh guru dan siswa dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Ya, dalam aktivitas mengajar, guru bisa memilih fitur pengembangan guru. Ya, di sini kita akan melihat adanya video-video inspirasi, kemudian bisa mengikuti pelatihan secara mandiri, dan guru juga bisa membagikan karya-karya terbaiknya. Nah, ini bagi pengembangan guru. Kemudian kegiatan belajar mengajar di sini, ya ini yang memudahkan guru dan siswa, ada asesmen murid dan ada perangkat ajar. Ya, Bapak Ibu guru sudah diberi kemudahan untuk bisa mengadopsi perangkat ajar yang ada. Ya, silahkan disesuaikan dengan kondisi di sekolah, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan ketersediaan sarana prasarana yang ada. Nah, di dalam platform Merdeka Mengajar, ini juga ada fitur untuk berkarya. Ya, jadi karya-karya siswa, karya-karya guru nanti bisa diunggah di sini, ya, di ruang berkarya. Nah, dalam menerapkan platform Merdeka Mengajar ini, Kemendikbud Ristek bekerja sama dengan
Tech Edu, dan PT Telkom Indonesia dalam mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Ya, artinya di sini kita menunjukkan pentingnya kolaborasi dan bekerja sama untuk meraih kesuksesan. Sahabat Nina Ratna Suminar Channel ya, yang saya cintai, di dalam platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktek mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang tadi saya katakan, pada pilihan mengajar, Bapak Ibu guru akan diberi pilihan untuk menggunakan perangkat ajar. Nah, saat ini telah tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Ya, ini referensi. Ya, jadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk diadopsi, ditiru atau dimodifikasi, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tadi. Kemudian untuk asesmen murid, guru juga akan dibantu melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Ya, perangkat ajar ini sekali lagi bisa Bapak Ibu manfaatkan, tentunya tidak harus sama persis. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa mengembangkan potensi yang dimiliki untuk melakukan adopsi, tiru, dan modifikasi. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel, ya, di dalam platform Merdeka Mengajar, ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Artinya apa? Untuk bisa mengakses platform Merdeka Mengajar ini bisa dari gawai atau handphone atau gadget yang dimiliki oleh guru dan siswa, tentu saja dengan dampingan dari orang tua. Nah, pada ruang belajar, di sini ada pelatihan mandiri yang bisa diikuti oleh guru. Ya, guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Ya, berikut ini contoh pelatihan mandiri. Bapak Ibu guru bisa mengikuti materi Merdeka Belajar yang memuat filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sangat relevan hingga saat ini. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa belajar tentang disiplin positif. Ya, bagaimana sebagai seorang guru mampu menciptakan komunikasi dan interaksi positif untuk mendorong perilaku disiplin pada siswa. Dan berbagai materi pelatihan lain yang sangat mendukung peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru. Kemudian di ruang belajar, nah ini kita juga bisa melihat video inspirasi. Ya, guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Ya, tadi contohnya bisa mengenal model kompetensi guru yang baru. Kemudian bisa melihat contoh-contoh penerapan disiplin positif dan materi-materi lain yang sangat menarik. Ya, sahabat Nina Ratna Suminar Channel yang berbahagia, di dalam platform Merdeka Mengajar, ini mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah bagi praktek baik. Nah, artinya apa? Bapak Ibu guru tidak hanya melihat, menginspirasi dari video yang ada, tapi juga bisa membagikan bukti karya Bapak dan Ibu. Ya, guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi.
Ya, contohnya di sini pada ruang berkarya, ya Bapak Ibu guru bisa melihat hasil karya guru lain yang sudah ada. Contohnya cara mengajar interaktif murid SD secara ilmiah, cara mengajar interaktif murid SD dengan bantuan alat peraga, dan lain-lain. Ya, di sini Bapak Ibu sekali lagi bisa menampilkan karya Bapak dan Ibu pada kolom bukti karya saya. Ya, tinggal pilih nantinya tambah karya. Nah, nanti ikuti saja petunjuk yang ada. Nah, disinilah kita bisa merasakan betapa indahnya saling berbagi. Ya, ketika ilmu dibagikan, ya bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, ini menjadi semangat kita bersama, bekerja sama, berkolaborasi, ya, meningkatkan kompetensi diri. Sahabat Minaratna Suminar Channel yang berbahagia, untuk bisa masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, tentu saja Bapak Ibu bisa masuk dengan menggunakan akun pembelajaran belajar.id untuk dapat mengakses platform Merdeka Mengajar. Ya, melalui aplikasi di gawai Android atau melalui laman situs. Ya, pastikan terlebih dahulu gawai Bapak Ibu ini memiliki paket data yang mencukupi. Ya, karena akan digunakan untuk mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar melalui Google Play Store. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengakses melalui laman situs https ini ya, /guru.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang sangat mudah diikuti. Nah, dengan mengakses platform Merdeka Mengajar ini, harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik lagi. Ya, sahabat Minaratna Suminar Channel yang selalu bersemangat, visi platform Merdeka Mengajar ini menciptakan ekosistem kolaboratif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran dan iklim kerja yang positif. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya. Di dalam Merdeka Mengajar, yang pertama ada pengembangan konten berbasis kontribusi yang dapat dilakukan oleh semua pihak. Ya, konten crowdsourcing. Ya, tadi Bapak Ibu bisa belajar dari konten yang sudah ada, tetapi juga Bapak Ibu bisa membagikan konten yang dimiliki, terutama dalam praktek baik mengajar. Dengan adanya saling berbagi dalam konten crowdsourcing ini diharapkan guru saling belajar dan berbagi sehingga terbentuklah atau terciptalah komunitas belajar secara daring di seluruh Indonesia. Ya, jadi tidak ada lagi kendala Indonesia Timur, Indonesia Tengah, atau Indonesia bagian Barat, ya, yang tadinya tidak saling mengenal melalui platform Merdeka Mengajar ini bisa saling belajar dan berbagi. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengikuti pelatihan daring untuk pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara mandiri, dan ini juga akan memperoleh sertifikat hasil Bapak Ibu mengikuti pembelajaran secara mandiri. Ya, artinya secara legalitas akan ada sebuah pengakuan bahwa Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan secara daring. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa melakukan perencanaan dan kemajuan karir melalui pengembangan portofolio guru. Ya, ketika tadi sudah bisa menampilkan karya-karya ya, dengan berbagi, ini bisa menjadi catatan portofolio Bapak dan Ibu sebagai dasar baik bagi individu maupun bagi kepala sekolah melihat sejauh mana kemajuan peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu.
Nah, selanjutnya adalah dalam platform Merdeka Mengajar ini juga bisa terbentuknya jejaring profesi guru. Ya, wadah menampilkan profil pengalaman dan keterampilan profesional. Dengan demikian, seluruh guru di Indonesia kita bisa tadi saling belajar dan berbagi praktek baik, membentuk komunitas, dan menciptakan jejaring profesi guru. Sehingga dengan adanya platform Merdeka Mengajar, maka akan menciptakan ekosistem kolaboratif yang baik. Ya, sebagai contoh, sahabat Nina Ratna Suminar Channel, sudah ada 21 mitra institusi dan 47 mitra individu dengan semangat gotong royong telah turut berkontribusi memperkaya konten perangkat ajar. Nah, inilah yang Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak mereka. Untuk memperkuat platform Merdeka Mengajar, Kemendikbudristek mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi dan mempelajari lebih dalam platform Merdeka Mengajar yang ada pada gawai Android atau mengakses melalui laman situs Kemdikbud. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mempelajari pilihan-pilihan kurikulum dan informasi lebih mendalam tentang kurikulum Merdeka dari platform Merdeka Mengajar dan kurikulum Kemdikbud Go ID. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat video pengenalan kurikulum Merdeka melalui tautan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengambil peran untuk menyukseskan kurikulum Merdeka, baik melalui satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan bisa mendaftarkan sekolahnya untuk menerapkan kurikulum Merdeka pada tautan kurikulum yang ada, mulai tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Sementara itu, bagi Dinas Pendidikan, dapat mendukung satuan pendidikan yang memutuskan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Dan satuan pendidikan serta Dinas Pendidikan juga bisa menjalin kemitraan dengan mitra komunitas dan organisasi pendidikan untuk berkontribusi dalam pengembangan perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar dengan mengisi tautan yang ada. Ya, demikianlah secara singkat ya, paparan mengenai kurikulum Merdeka. Ya, terima kasih sahabat Nina Ratna Suminar yang dengan setia mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk perbaikan dan kemajuan Nina Ratna Suminar Channel. Terima kasih. Think global for long life and good health. Sukses selalu.